patokannya minimal konsisten ada 5 dulu seperti apa. Nah, sekarang kita ngeliat dari pemain yang juga kemarin kayaknya kelihatan banget patah hatinya dari temen, bukan temen sih, tim yang juga pemain yang juga sekarang berkuat di mantan timnya Coutinho yaitu Mohamed Salah yang katanya begitu masih struggling melupakan move on dari kemarin. Kita lihat kemarin juga waktu dia kalah di final ketika dia disamperin sama Mane kelihatan masih belum move on, masih kelihatan masih belum bisa legowo gitu. Wajar lah, Ji. Wajar ya? Nggak mungkin lu habis kalah bisa senang-senang ada, selfie-selfie. Pak. Lu pikir ini 6-2? Ada yang selfie-selfie Ya kan itu pasti. 6-2. Sekarang semua harapan negara masyarakat Mesir itu tertumpu pada Mo Salah. Lu gagal di 2017 ya, dia gagal pertama kali lawan Kamerun. Dan sekarang orang harapan lagi dan muncul melawan Mane. Orang kan kayak lihat bapak melihat nonton anaknya bertanding kan, itu. udah itu fans itu. Nah, harapan Apa karena seluruh faktor itu juga Bang Wes menurut lo? beban. Karena dia juga selain beban itu juga ada sedikit persaingan sama Mane di sana. Enggak, kalau sama Mane gue Karena kan kita tahu ada isu-isu di Liverpool, mereka berdua seperti itu ya, ada itu sedikit cekcok profesional, juga gue kan. nggak yakin mereka akan bermain di perang psikologis itu. Oke. Tapi beban harapan masyarakat Mesir yang begitu besar kepada Salah dengan lihat lonjakan ke ininya, karirnya dia. Oke. Semua orang melihat ini kan apa julukannya King of Egypt. King of Messi Egypt. dari Mesir. Itu berat sekali Iya. harapan itu dan dia gagal dan nggak mungkin dia habis kalah senyum-senyum sambil selfie. Lu, gila kali. Gimana lo melihat sekarang dari Salah yang juga ya itu kemarin juga habis diforsir di Piala Afrika, Afrika kemudian kemarin juga masih baru patah hati dengan sekarang udah model Liga Champions. Idealnya di coach dulu deh sebagai pelatih. Idealnya di pemain yang kayak gini secara psikologis dikasih istirahat dulu atau justru dikasih match biar dia lupa coach. Ya, lu nggak bisa pukul sama rata Oke. karena setiap pemain kan berbeda. Nah, sekarang kalau Salah sendiri mengutarakan bahwa dia mau mau main, ya gue mainin. Oke. Tapi Gitu. tergantung Jadi dari latihan juga. dia sendiri tahu kondisinya seperti apa. Apakah dia sudah fit atau enggak, atau dia ingin melupakan Piala Afrika dan lain kan tiap pemain berbeda. Cuman yang gue baca di media dia pengen langsung tampil lawan Leicester. Oke. Dan kalau gue bilang tetap walaupun Liverpool tanpa mereka berdua menang terus, ya hampir semua menang terus kan. Ya. Tapi tetap kelihatan bahwa nggak ada Salah Mane itu kreativitasnya jauh berkurang, jauh menurun. Langsung jadi starter apa enggak di weekend ini? Karena minggu depan akan ada match Liga Champions kan? Ya kenapa enggak? Enggak, oh, oke. Kan dia kan nggak balik dari cedera. Beda kalau lu balik dari cedera, lu hilang irama permainan kan. Ya, ya. Kalau dia kan main terus. Oke. Cuman Lu gimana, Pak? paling ya itu harus ya dicek dulu tuh lelah fisiknya, lelah Iya. perasaannya udah jelas. Iya, itu Lelah kan. fisiknya ini karena Iya, kan iya. Nah, dia main juga 4 kali lebih dari 90 menit kan Iya, iya, iya. match-nya. Sampai penalti Kenapa, dulu Coach? kan, ada penalti. ya dan dia sendiri yang tahu kan. Maka dari itu pendapat dia itu penting sekali untuk klub. Entah memainkan dia langsung atau tidak. Iya. Tapi kan juga ada faktor kadang-kadang pemain walaupun dia ya lagi Ya, dia kesel gitu pengen. dia tetap pengen main walaupun pada akhirnya nanti yang bisa menilai pelatih kan sebenarnya nih pemain Sama ini lagi fokus apa enggak sama sebenarnya. sport science. Oh iya Kalau di iya sana itu tuh kan. bener- Iya. Benar-benar kedetek semuanya. Kan pasti akan dites dulu. Iya. Dilihat lagi nanti konsistensinya 5 pertandingan dia Iya. pemain lagi. Iya. Udah Ya, udah konsentrasi Enggak apa lah. belum nih gitu kan. ini dicek itu mengenai ukuran-ukuran semua yang dipasang di badannya, Oh. betisnya kekencengan nggak ini. Tapi membahas tadi Iya, kenapa iya. dia masih nggak overcome. Ya kan kalau personality itu kan secara garis besar ada 4. Apa Ya, itu? ada si tipe perintah, Ya. berarti dia bosi. Ah. Ada yang tipenya perasa, Oke. ya pakai perasaan Baperan banget. ya. Ada yang tipenya detail, Ah. pokoknya dia steady Perintilan-perintilan semua, ya. sama yang satu lagi yang memang santai, Oke. suportif Oke. gitu loh. Nah, mungkin berarti dia tipe yang perasa, yang Oh. kalau untuk sesuatu yang menyakitkan hatinya perlu waktu yang lebih banyak Iya, daripada iya, iya. yang tipe yang lain. Nah, Butuh healing dulu dan dia. inilah kenapa gue juga bisa mengerti di saat orang bilang Justin ini orangnya belagu segala macam, karena gue memahami 4 tipe karakter itu. Oh iya. Nah, iya. pembelajaran gue terhadap Coach Justin dan teman-teman yang dari Belanda, dia bukan tipe yang perasa. Dia ini memang tipe perintah. Yang dominan. Iya, Bener. iya, Nah, iya. so Alpha. we have to
apa ya gue mau bilang, kita harus bisa accept dan tahu caranya how to handle yang begitu. Nah ini kan peran Klopp dan juga ketika lihat Salah tipenya begitu, gue harus gimana gitu. Iya. Makanya lo bisa ngajak Coach Justin di sini dengan harga sahabat kan itu kan? Sama kayak Gerrard dan juga Coutinho gitu kan? Justin udah ngomong kemana-mana. Saham. Oh iya, sorry. Jangan bilang harga saham. Sorry. Lo nurunin harga. So gue lupa ini. Oh, ada Nesa kembali, Nes. Koci, udah lama gak dibikinin kopi sama aku, ini ya, imunnya kurang naik ya. Nesa Sota ya. Tapi Ji, gue mau support si Salah, Ji. Kenapa? Menurut gue dia sih nggak down lah, cuman emang butuh waktu aja dan butuh istirahat. Ya, butuh healing kembali gitu Iya, ya. Biar kayak lo. keluar dari toxic positivity gitu lah Jangan ya. sampai STNK sewaan mobil ke bawah tapi. Tulang sama Koci nggak ngerti bahasa Jaksel. Nah, nggak ngerti bahasa Jaksel. Iya, lo sosok healing apalah, with support system. Anxiety, aduh udah pusing tuh bahasanya sekarang ya. Tapi menurut gue pokoknya Salah bisa balik lagi lah kayak semula. Karena dia tuh mirip gue kepribadiannya. Gimana itu, Nes? Ini maksudnya Suka religius, berita-berita? bukan. Oh, Ramon dari berita-berita? Oh enggak, perasaan? Religius. Oh, religius. Religius. Apa tuh orangnya. kepanjangannya? Enggak ada kepanjangan? Nggak ada. Gue pikir ada plot twist-nya Nggak, lagi. maksud gue orangnya tuh ini banget, sama Tuhan tuh deket Oh, gitu loh. gitu. Lo namanya aja kan Salah kan? Ya. Kalau di Indonesia itu kan kayak soleh gitu, maksudnya Oh saleh. iya bener-bener soleh Iya, gitu ya. bukan pisang. Aduh. Tapi gue juga baru tahu berarti Popon itu memang masih ini ya saudaraan sama Salah. Kenapa? Kan nama aslinya Saleh kan, Soleh. Oh iya? Iya Popon. Oh gitu, nama asli Saleh? Sih, Gua tadi malah ada baru Jerry, tahu. nggak sadar. Lo merasa beban gak sih bawain skrip begitu? Ya aku mah bang. Bawain alay-alay. Ini spesialnya Soleh. Soleh. Salah kalau di Indonesia itu Nah, kalau Saleh. Soleh dulu pelawaknya zamannya. Tuh kan? Oh. Kacau. Jadi panjang ini. Udah beda Halo. generasi. Ya sama kayak Zidane kan, Gue Zinedine kan Zainuddin juga kan. serius gue Iya, sekarang. Oke, ada apa lagi nih? Iya, menurut gue lo mendingan bahas Liverpool aja, Ji. Atau dia udah dibahas sekarang? Iya, bahas lagi. Menurut gue Ada. itu kan pelit kan? Pelit ya. Pelit gitu, tapi kok bisa dia mau bayar si Luis Diaz gitu kan, yang pricey maksud gue. Ya, itu dia. Tapi nah, Bahasa Jaksel nggak tuh? kita Bang? bahas langsung ya Liverpool sesuai Ya. permintaan Nesa yang pricey. Tapi kita Tapi nggak kalau dengar. fans Liverpoolnya nggak pelit, suka nggak ngajak pelit. makan-makan. Besok ya. Besok masih ada makan Besok lusa. Oh iya, Iya, lusa. Sabtu ya. Aji nggak pernah datang, Iya. nggak apa-apa nggak pernah datang. Udah ayo udah. Salah. Silakan malah dibahas, salah. Pak Ji. Oke. Kita kalau ngomongin Liverpool, nah ini kita yang sering kritik adalah Coach Justin nih soal Liverpool yang manajemennya Lu begitu. mau ngomongin manajemen itu ya? Iya, pelit. Tapi gue mau nanya sama Koci tuh. Nah, apa nanya apa? Jadi lebih hebat ngelatih Gerrard, Lampard sama Ole lebatan Gerrard kan? Belum bisa, belum Nah, siapa pesan. tahu udah bisa dia punya jawaban. Coba gue mau denger dulu. Gimana Coach? Apa lebih ngelatih Gerrard, apa? Sekarang yang lagi rame kan Gerrard, Lampard, Lampard dan Ole. Generasi itu akhirnya banyak yang bilang ternyata Gerrard tuh paling berbakat jadi pelatih. Enggak, ini dia lagi pegang sebuah tim di mana itu bukan pemainnya, jadi kita baru bisa menilai Gerrard musim depan, apakah bisa atau enggak. Oleh waktu setengah musim pertama, paruh musim juga bagus ngelatihnya, habis itu kan jeblok. Baru pada saat di musim baru dia dapatkan dana untuk beli pemain-pemain yang diinginkan, baru kita bisa menilai. Jadi sekarang nggak fair untuk menilai Gerrard atau Lampard pun. Lampard, Kita nikmati Lampard aja. oke. Lampard juga belum bisa dinilai Lampard karena musim depan musim depan itu kan tinggal 17 match lagi Kan baru lu bisa mereka lihat beli waktu dia di pemain-pemain Chelsea, si Gerrard waktu di Rangers. Gue selalu bilang, gue lihat Gerrard di Rangers beda dengan Gerrard di Aston Villa. Rangers gue nonton berapa match itu mainnya di di Piala Conference atau UEL lupa gue. Itu mainnya banyak banget long ball. Nah di Aston Villa nggak banyak. Okay? Nah sementara Lampard berdasarkan yang gue lihat ini pelatih layak diberi kesempatan lagi dengan tim yang di bawah top lah, di bawah top 6. Kenapa? Karena tekannya tidak terlalu besar. Jadi dia lebih dapatkan ruang untuk bereksperimen. Maka dari itu gue bilang Lampard layak. Everton pinter beli Lampard. Kalau gue bilang. Kita lihat nanti seperti Itu apa dari konsistensinya. tekanannya berbeda dengan melatih MU, Chelsea. melatih Chelsea, Iya, melatih Aston iya. Villa. Nah, kalau mau melatih baru mulai-mulai, ya di klub seperti itu. Klub masing-masing ya. Apa ya? Ketika di klub masing-masing. Klub-klub Iya. kecil yang Klub-klub maksudnya kecil. tekanannya nggak sampai harus Jangan- juara, harus 4 besar. No. Iya, iya. Aston Villa Iya, begitu iya, dia iya. berhasil dapat Europa League, sukses kalau sama Gerrard. Ya, ibaratnya Ya, Lampard betul. dikasih yang presisi Chelsea juga gagal kan. Oleh dikasih
sepresis tekanan MU gagal. Dia Kan nanti ketika Liverpool nggak baru bisa ada nilai. target MU setahun nggak juara, pasti harus ada target Betul. juara. Lagian Ole juga Norwegia sebelumnya. Iya sih, tapi maksud gua Langsung minimal loncat. tim yang enggak kan pernah Cardiff juga dulu kan. Walaupun ya Cardiff kelasnya jauh zaman Beda dulu. lah. Rights-nya belum kayak sekarang, tim peringkat 20 dapat 100 juta, 120 juta. Oke. Nah, coach, lo bilang manajemen Liverpool begitu pelit, tapi so far dia bisa outcome dengan hasil prestasi dan juga ya pemain-pemainnya juga so far lumayan gitu, walaupun ya lo sebut Minamino, Oke. beberapa pemain juga nggak Oke. bagus gitu kan. Lo Oke. sekarang bisa melihat gimana? Jadi gue bilang pelit itu sebenarnya udah 2-3 tahun yang lalu kan. Ya. Tapi tahun lalu itu ada perubahan. Mereka sadar bahwa pemain-pemain murah yang mereka beli itu nggak perform dan terbukti tidak perform. Nah akhirnya musim lalu mereka beli si Jota sama Thiago, which is good purchase, ya kan? Ya. Nah, sekarang mereka beli Luis Diaz. Nah, nampaknya mereka udah nggak bisa terlalu pelit-pelit amat lagi. Bahwa Liverpool sadar kalau mereka terlalu pelit, mereka akan kalah saat bersaing dengan Chelsea dan City. Ya. Tapi beruntung mereka punya klub yang lebih jeli untuk lihat pemain. Beli pemain yang harganya oke, 30, 40, 50, tapi yang worth it. Oke. Dibelilah Luis Diaz. Nah, kemarin gue lihat sedikit sejarah tentang ini anak lahir di Kolombia di daerah yang sangat susah, umur 18 ditemukan oleh Valderrama. Ya. Ternyata bagus hidupnya, ibarat dulu makan tiap hari aja susah. Ya. Kurus banget, nyaris nggak kepilih karena terlalu kurus. Dan akhirnya dia sekarang diberi kesempatan. Nah, pemain-pemain kayak begini yang tahu dulunya seperti apa, pasti fighting spirit-nya tinggi. Pasti dia lakukan segalanya untuk bisa sukses lah. Ya. Kalau soal bakat, gue rasa dia memang berbakat. Tinggal dia harus bisa adaptasi atau tidak. Intinya di situ. Karena Inggris kita tahu sendiri semua itu sangat berbeda. Ya. Cuman dari segala pemain, dari pemain yang dibeli, Jota gue bilang oke, Thiago oke, Luis Diaz pun gue berani bilang oke. Beda pada saat Liverpool beli Minamino, beli Oxlade, beli Shaqiri, beli yang nggak jelas gitulah. Kalau sekarang 3 pembeliannya Liverpool itu oke. Asal mereka jangan lagi buang-buang duit 7 juta, 8 juta, 10 juta beli pemain di bawah 10 juta yang nggak jelas dan terbukti nggak jelas, dibuang-buangin kan semua Ya. sekarang. Tapi kalau kita ngomongin beberapa pemain tadi coach juga yang murah-murah nggak terbukti, tapi kan wajar kan lain ketika lu beli pemain yang nggak terlalu mahal, yang nggak perform juga buat mereka nggak terlalu rugi. Tapi kan yang mereka beli mahal, so far Alisson, terus Van Dijk, terbukti semuanya cukup efektif. Artinya ini pembeliannya efektif dong mereka sebenarnya, nggak pelit. Ini sebenarnya juga banyak dibicarakan di forumnya penonton Liverpool ya, Ah, baik iya. itu lokal maupun luar, bahwa mereka tuh semua sebenarnya menganggap FSG ini memang pelit banget ngeluarin uang. Oh gitu, emang pelit banget ya. Gitu kan. Dari fans Liverpool juga menganggap itu ya. Banyak seperti itu gitu loh. Tetapi kan kalau kemudian dirunut-runut ternyata kan banyak juga pembelian-pembelian Banyak, saya ada yang mahal juga mahalnya gitu kan. gitu. Sehingga kan memang gini, kadang-kadang ketika kita menyampaikan sesuatu tapi dia harus tahu dulu dapurnya seperti apa. Ya. Kan gitu. Dapur kebutuhannya, ada keuangannya, goal mereka dalam 5 tahun, dalam 10 tahun itu seperti apa. Dan gue melihat dalam hal ini kayaknya Klopp udah dibikin untuk tidak komen apa-apa. Ketika iya, banyak yang mendesak dia, lu ngomong dong, lu perlu ini kan. Kayak misalnya sekarang salah, lu bilang dong, di-approve aja biar diperpanjang. Ya. Sepertinya sudah ada kesepakatan Klopp tentang itu, dia pokoknya nggak bisa ngomong apa-apa selain sebagai manajer. Ya, oke. Nah, tapi kemudian diimbangi dengan beberapa pembelian pemain yang cukup bagus, tapi ada juga yang murah tapi dianggapnya nggak bagus dan nggak berhasil kan. Betul. Layak atau enggak sih emang harganya segitu, ngarepin apa gitu kan. Sebenarnya kan setiap pembelian yang kalaupun dia murah, dia berharap nanti ketika dia berada di situ bisa berhasil, ataupun paling tidak ketika dia dibeli lagi harganya Nggak jatuh atau nggak jatuh minimal. atau malah naik kan. Iya, Nah, jadi menurut gua nanti mungkin Tulang bisa tambahkan lagi adalah memang di situ pasti sudah ada ancer-ancer dari pihak manajemen ketika membeli pemain kan. Iya. Bahwa dia ini targetnya dengan pemain ini harga segini tuh apa? Betul. Dengan yang di bawah 10 juta ini apa? Gitu loh. Berarti artinya bagus dong nih Tulang. Dia spend besar ketika memang dibutuhkan. Tapi ya kalau emang pemain-pemain yang nggak terlalu ini dia nggak akan beli untuk besar. Itu kan dibanding sama MU gitu. Iya. Beli pemain-pemain kayak Maguire 80 juta. Walaupun Maguire sebenarnya nggak jelek, tapi untuk harga 80 juta nggak pantas gitu kan. Ini kalau Liverpool kan berarti beli pemain pas gitu, beli pemain besar, ya hasilnya bisa outcome-nya keluar gitu. Ukuran mahal, besar itu kan relatif ya. Betul. Kalau setuju. kita ngomong 3 besar aja lah, MU, City. City, Liverpool, Chelsea masa nggak disebut?
Ya City kalau bicara 50 juta pound, yang paling banyak beli pemain di atas 50 juta pound City. Betul. MU. Liverpool cuma 3 pemain yang Iya. di atas 50. Betul. Tapi lihat strategi Klopp masuk dari Oktober 2015. Iya. Yang dia beli yang mahal pertama pasti di lini belakang dan tengah. Ini belakang dulu semua. Yang bermasalah Keita mahal, Iya. ya kan Alisson mahal, Van Dijk lebih mahal lagi. Baru kemudian dia beli di bawah yang 40-an. Yang pertanyaan gue setuju, yang receh-receh kayak Minamino Buat ini apa? ya gue nggak ngerti. Iya, iya. Kalau menurut gue instingnya mungkin salah ya, nggak pas. Tapi kalau dia beli Jota, lihat dia beli Thiago, gue salah satu pemain yang sangat menyukai kehadiran Thiago. Tadinya gue pikir ada salah satu pemain kreatif dari Spanyol lah yang ngisi lini tengah Liverpool. Dia ambil Thiago, oke, hanya cedera. Lalu Luis Diaz, ini kan karakter-karakter pembelian yang kelihatan ini Jurgen Klopp sudah bermain, bukan lagi campur tangan manajemen-manajemen yang masukin pemain-pemain 1-2 gitu ya. Ini udah tracknya si Jurgen Klopp. Coach, sebagai pakar investasi berarti so far dibandingin City yang begitu punya jor-joran, dia belum bisa menangin Liga Champions ya, walaupun juga di Inggris cukup dominan. Tapi kan outcome-nya berbeda jauh gitu. Dia spend banyak, tapi menang banyak ya wajar. Sementara Liverpool kan spend-nya sedikit, tapi menangnya cukup banyak. Artinya secara hitung-hitungan bisnis, Liverpool jelas lebih bagus dong. Nggak bisa dibilang gitu juga, karena City bisa spend begitu banyak karena income-nya lebih banyak daripada Liverpool. Kan masih ada di Inggris itu kan masih ada namanya financial fair play dan salary cap, ya kan? Nah, bahwa Liverpool untung iya, cuman apakah iya lu beli pemain bagus hanya cuman 11-12 pemain, habis itu bench-nya enggak. Nah, kalau kita lihat bench-nya Chelsea sama City kan dalam banget. Liverpool kan enggak. Liverpool dibeli setahun pelajaran, which is musim lalu. Di mana 3 pemain belakang cedera, di mana pemain depan tidak perform, tapi nggak ada penggantinya. Akhirnya mereka nggak menang apa-apa. Nothing. Oke? Nah, apakah Liverpool mau bersaing seperti itu, bahwa mereka lebih efektif daripada MU dan City dan Chelsea? Iya, itu gua harus akui. Cuman bisa nggak mereka bersaing dengan City? City itu 5 tahun terakhir, termasuk musim ini, mereka akan jadi juara. 4 kali juara. Itu kan nggak jatuh dari langit. Benar. Iya kan? Itu kan nggak jatuh dari langit. Dan bahkan Chelsea sadar mereka akan menuju ke sana. Nah, Liverpool, kalaupun sepelik-peliknya, they still have to spend. Satu pemain doang nggak cukup. Karena kita tahu bahwa Mane ada kemungkinan besar pergi. Salah kalau cedera, siapa penggantinya? Kan nggak ada. Dan ini yang harus ditutupin, bukan karena pergi ya. Fans kardusnya akan bilang, oh ya lihat aja mereka pergi di Piala Afrika, Liverpool menang terus. Enggak. Lu jangan lihat skornya, lu lihat permainannya. Dan lawannya seperti apa. Ya kan? Dan kelihatan banget nggak ada Mane, Salah itu drop banget. Drop 40%, 50% dari sisi kreativitas. Dari sisi menciptakan peluang. Nah, kalau lu ingin bersaing dengan City dan Chelsea dan lain-lain, nggak bisa kayak begini. Musim depan gue yakin minimal 2 pemain lagi datang yang berkualitas untuk biar pemain juga bisa dirotasi, biar pemain kayak Mane, Salah ini punya rasa, oh kalau gue main jelek gue bisa dicadangin loh. Nah sekarang kan nggak ada. Walaupun sekarang udah lumayan ada, ya walaupun Jota sekarang buat pengganti Firmino, Luis Diaz mungkin antara pengganti 2 itu ya. Firmino itu kan udah 1 tahun, 1,5 tahun drop banget, nggak kelihatan apa-apa. Makanya lebih sering dicadangin sekarang. Apakah Firmino harus dijual? Dia butuh environment baru. Apakah harus main itu Klopp yang Liverpool bersyukur punya Jurgen Klopp lah. Dengan dana nggak terlalu banyak, walaupun tetap keluar, tapi pembeliannya itu efektif semua. Nah, Len, dengan sekarang Jota juga so far sejak dibeli selalu bisa langsung nyetel sama game mainnya Liverpool, dengan juga Klopp. Kemudian ada Luis Diaz juga yang so far begitu potensial. Artinya dengan tadi coach bilang 1 atau 2 pemain lagi musim depan, kedalamannya udah bisa terjaga dong sebenarnya. Iya, menurut gua iya ya, karena tadi Tulang Wesley bilang kan bahwa siapapun yang dibeli itu akhirnya berhasil atau tidak itu udah matanya Klopp. Nah, tapi namanya orang tentu ada yang miss, ada yang berhasil. Betul. Yang Koci tadi gua tambahin sedikit adalah bahwa City terus jor-joran dan dia mendapatkan yang mereka dapatkan di Liga Inggris loh. Betul. Mereka belum dapatkan yang mereka inginkan di Champions. Betul. Sementara di era pembelian Alisson, Van Dijk yang mahal-mahal itu, Liverpool dapatkan
Liga Champions dan habis itu dapatkan Liga Inggris. Langsung. Apa kebalik tuh? Pokoknya udah dapat dua-duanya. Champions dulu kan? baru Inggris dia. Champions dulu baru Inggris. Betul. Itu udah dapat dua-duanya kan. Ah. Permasalahan timbul setelah juara itu. Wah, iya. Baru kok lu nggak belanja-belanja? Ditambah COVID kemarin. Kok lu ya. pelit? Iya. Gitu loh. Dan mungkin dari sisi manajemen, gue emang masih menikmati aja, tahu udah juara dengan duit gue yang Betul, kemarin. betul, ya. Semusim, nah ini mungkin yang tidak sesuai dengan fans. Musim 2 musim ini gue sih peringkat 2 aja gue happy aja. Sementara fans kan pengennya selalu juara. Gue Apalagi kemarin pandemi ya, orang masih ya Betul. wajar lah, masih dimaklumi gitu Betul, kan. nah itu juga memang menjadi plus minusnya. City plusnya adalah dia menang Liga Inggris 10 tapi penasaran di Champions. Betul. Manajemen Liverpool udah puas karena tahu Dua-duanya yang udah gue belanjain kemarin, dua-duanya udah gue dapet. Ya. Slow things down dulu deh dengan pemain Hitungannya yang kan ada. tidak soal hanya pertandingan menang. Betul. Lu harus mengelola keuangan klub. Bukan hanya 23 pemain di tim utama ini. Iya. Ada banyak klub-klub pencabang olahraga yang harus mereka kelola. Ini pasti menjadi perhitungan juga setiap FSG. manajemen. Iya, lu jor-joran tapi kemudian tiba-tiba Nah, musim depannya habis. Nah, yang menarik adalah kalau Liverpool mulai berbenah lagi, mereka pasti pikir jangan sampai kemudian mereka turun lama lagi naik ketika yang lain sudah Ya, isi. Nah, ini oke, makanya oke. mereka beli Mulai. pemain lagi karena isunya kan ya kita tahu lah kalau Mane nggak ada, Salah nggak ada, tiba-tiba mereka harus jadi pemain baru. Susah. Itu mulai lagi dari awal sementara tim lain udah Harus kencang. mulai dicicil dari sekarang gitu ya, Iya. mencari calon-calon pengganti Mane atau Salah Dan kalau yang, ada yang dan mau yang cabut. tadi gitu. emang coach lu tuh bener untungnya City lebih gede dari Liverpool. Kalau nggak salah ya. Oke, karena Liverpool setahu gue juga ini juga secara global Tapi lumayan tenang, juga. kan Enggak, City kalaupun sorry, tahun-tahun terakhir ya, gue Oh, bahasnya tahun terakhir. ya kalaupun enggak kan bisa dibikin tuh perusahaan ketiga membeli sponsornya City kan itu banyak banget kasus gitu kan yang membuat akhirnya City untung gitu. Nah, tapi kalau kita ngomong terakhir sebelum closing, ini nggak usah dalam-dalam dengan minggu depan ada Champions League lawan Inter yang juara. Harus Inter lagi Juara. memulai dengan Inter. Juara bertahan Serie A yang kita lihat dalam 2 tahun terakhir bahkan Aduh. di Eropa ya nggak ada apa-apanya. Sorry itu gue bilang Inter di Champions League belum ada apa-apanya. Tapi kalau melihat sekarang lawan Liverpool yang juga sekarang ya belum sebagus tahun-tahun sebelumnya sama City sekarang juga lumayan ketinggalan jauh. Bung Wes lo melihatnya seperti apa? Apakah ada chance Inter ya sepak bola pasti bisa ada kemungkinan itu. Cuman kalau melihat dari secara ini lo akan melihat persentasinya berapa? Nggak mungkin 50-50 kan sebenarnya? Enggak lah, gue masih melihat runningnya Liverpool masih lebih bagus dibandingkan Inter. Peluang pasti ada. Apalagi Inter nggak ada Barella ya. Iya, nggak mungkin hitungannya kita ngomong 70-30 60-40 belum ya? main gitu. Kondisi terakhir kita nggak tahu juga. Tiba-tiba si ini cedera, si ini COVID atau apa. Tapi kalau dalam kondisi sekarang, gue lihat masih Liverpool. Masih Liverpool secara meyakinkan atau lo melihat akan mendapat perlawanan keras dari Inter yang dari 2 tahun terakhir di Eropa juga ya begitu gitu. Gue masih Menarik tadi. gue masih melihat Menang meyakinkan ya. ini ya ucapannya Moratti bahwa Inter di era Inzaghi kok nggak percaya diri ya, kok kurang gagah, kok kurang gini apa, kurang mainnya kurang ngotot ya. Ganas, ya. Itu kan ucapan mantan owner yang kok gue kehilangan gaya main yang gue mau ya. Oke. Nah itu kan juga mempengaruhi gaya bermain Inter musim ini. Meskipun tadi kalau kita lihat Milan hajar-hajar, Iya, iya. tiba-tiba bisa dapat dua bola ya Dua bola. di Anfield meskipun kalah di second leg. Tapi gaya bermain itu nggak akan diikuti oleh Inter. Oke. Kalau mereka main terbuka oleh Liverpool senang Liverpool. Tapi kan emang gini coach, lo melihat Inzaghi kan sekarang mainnya cukup terbuka dibandingkan Inter eranya Conte. Lawan Liverpool ini akan jadi sasaran empuk nggak sih coach cara main begini? Iya. Karena gue tidak lihat pemain Inter tidak biasa dengan bermain bertahan satu. Terus kedua, mereka main 2 leg. Itu menguntungkan Liverpool bermain 2 leg. Liverpool nggak pernah main 2 match beruntun jelek. Oke. Contoh, di Barca dibantai, di Liverpool diputar balik Kecuali lagi. yang si kipernya Kelleher itu apa yang Nah, lawan ya Atletico oke. Kan, Bukan Adrian. kan ini enggak. Iya, iya. Dan Liverpool sekarang emang lagi bagus-bagusnya. Oke. Nah, Inter akan kalah dari sisi fisik karena kalau lihat pemain tengahnya Barella nggak ada. terlalu banyak yang tua di Inter, itu akan dimakan sama Liverpool. Dan dari sisi sisi tactical ball possession, sirkulasi bola cepat, skill individu Liverpool lebih unggul. Kalau gue bilang karena juga main 2 leg, 65% Liverpool, 35% Inter. Semakin sulit karena kita tahu kemarin juga di Inter Bastoni masih juga 50-50 lawan Liverpool, artinya Barella nggak ada, Bastoni masih 50-50 dan kita lihat nanti apakah
di weekend ini jangan-jangan ada yang tumbang lagi Inter ya. cari kiper baru juga buru-buru. Kan apa rumornya Onana lagi menuju ke sana kan Onana. Gua terbiasa sebagai fans yang deg-degan ya, akhir Menuju akhir musim. akhirnya. Jadi paling nggak menang meyakinkan. Lo nggak yang meyakinkan justru. Liverpool tuh suka nyebelin. Kalau menangnya tuh tetap aja susah gitu. Tapi kan cara mainnya udah jauh banget Iya, sama kan Inter nggak bicara cara main. Iya, tapi hasilnya ya. Bang menanggapi kemarin Bang yang Apa pas tuh? rookie itu kan banyak yang komen tuh katanya DPI yang cewek-cewek dong gitu Bang. Oh iya, hancur jadi dong nanti ya. Rabu itu kan ada Siapa nih kejutannya Len? Cewek-cewek ada yang kira-kira DPI khusus Ya, siapa women lagi? kan. Jadi udah ada hostnya udah ada, Udah ada. punditnya satu udah ada, tinggal satu panitia. Gue lagi mau nggak ada. komen soal rookie itu boleh? boleh coach, boleh sedikit aja tapi kita udah sejam nih. Jadi untuk gue kemarin nonton dan gue kemarin baca banyak komen yang kurang menyenangkan. Ini ya gue kasih contoh, gue itu butuh 2 tahun untuk bisa konsisten. Gue masih inget banget waktu gue pertama kali siaran 2007 di TV One, La TV waktu itu, terus pindah ke TV. Baru tahun ketiga gue bisa konsisten tiap minggu siaran. Jadi gue sih sangat senang dengan adanya rookie ini, karena kalau mereka tidak dapat jam terbang, mereka nggak akan maju. Justru mereka dibully, dihajar seperti habis itu kan CEO evaluasi. Dan itu benar, belajar dari kesalahan-kesalahan, karena gue bilang the start is good. Karena emang ini butuh waktu. Pandit hebat itu sama kayak pelatih hebat. Tambah banyak jam terbangnya, tambah hebat. Betul, dan itu pastinya juga nanti ketahuan pandit-pandit Pembacuan. baru rookie mana yang bisa keluar dari tekanan ini dengan mentalitas Survive, yang berbeda ya, kan, betul. menghadapi tekanan-tekanan Ya, betul. netizen dan Walaupun jadwal lain-lain. berkurang ya Ji. Ya, Oke, terima kasih banyak Jebretim. Semoga minggu depan Koci juga udah bisa balik lagi studio. Stay safe semuanya. sehat-sehat coach. Baik. Thank you. Happy you. weekend. Happy Sehat, weekend. Coach.